Halo sahabat-sahabat Asanka semua, semoga sahabat semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun. Untuk part kali ini saya akan berbagi trik atau berbagi solusi bagaimana caranya kita mewaspadai pada saat kita membeli rumah second ataupun rumah bekas. Nah, ini kalau yang terlihat di kamera ini adalah hanya sebagai sudut pengambilan gambar saja. Ini adalah bukan gambar aslinya yang rumah dijual. Yang pertama kita mesti teliti dulu adalah kalau faktor umum biasanya itu orang kalau membeli rumah itu yang pertama adalah lokasi. Lokasinya itu yang pertama lawan bencana apa enggak. Biasanya yang umum kalau di kota besar itu adalah bencana kiriman, yaitu seperti bencana banjir ataupun huru hara, yaitu sering terjadi tawuran ataupun sering terjadi keributan atau tidak terjaminnya keamanan untuk wilayah tersebut. Nah, untuk faktor lain yaitu biasanya kita karena kita sibuk bekerja, kita beraktivitas, kita juga mesti memikirkan lingkungan tersebut. Biasanya kita buat akses mobilisasi keluar masuk, pulang berangkat kerja itu sering terjadi macet apa enggak, seperti itu ya. Terus kalau dari masalah legalitas rumah ini sendiri biasanya kita yang perlu kita waspadai, kita teliti yaitu untuk IMB dari bangunan, ataupun kita juga harus mewaspadai dari legalitas rumah dan tanah itu adanya sertifikat dari bangunan tersebut. Itu kalau secara umum. Sekarang tinggal kita mewaspadai untuk bangunan itu sendiri yang mau kita beli. Jangan sampai begitu kita lihat bangunannya kelihatannya itu bagus, tempatnya strategis, bangunannya catnya masih bagus, modelnya bagus, kita tanpa memikirkan hal-hal lain kita langsung beli rumah. Begitu kita beli rumah, kita mau tempatin, wah kita mesti banyak luarin biaya ataupun kocek buat renovasi. Ini yuk kita lihat di faktor-faktor apa di dalam rumah yang mesti kita waspadai. Nah, ini adalah salah satu faktor yang mesti kita waspadai. Ini adalah awalnya adalah kusen yang terlihat rapi, karena biasanya pemilik rumah pada saat mau jual rumah itu dia ya dibedak-bedakin, dirapi-rapi, jadi termasuk kayak pintu sama ada bopeng-bopeng sedikit dia jempol-jempol, dia repainting gitu kan, dia cat ulang. Kalau kita tidak waspada, kusen ini ada permasalahan apa gitu, apakah dia sudah keropos di bagian belakang ataupun kena rayap. Nah, ini akhirnya seperti ini nih, dibongkar itu kan kusennya itu geletak seperti itu. Nah, ini kan berarti kita perhitungkan juga untuk kusen pintu dan jendela seperti itu, ataupun nanti juga bisa kita lihat untuk daun-daunnya masih bagus apa enggak, seperti itu. Nah, ini sorry saya videonya agak miring karena posisinya agak susah untuk pengambilan gambar, yaitu yang ada di gambar adalah contoh plafon. Kadang kita begitu masuk ruangan di rumah yang mau kita beli, kita sudah terpengangah dulu, wah plafonnya bagus, ada drop ceilingnya, lampunya pakai downlight seperti itu. Kita jadi nggak teliti itu sebenarnya plafon pakai rangkanya apa gitu kan, terus pakai penutupnya apa gitu kan. Nah,
nanti kita perlu teliti rangkanya. Oh, rangkanya ternyata menggunakan kayu, tapi kayunya masih bagus. Penutupnya menggunakan gipsum, gipsumnya belum pernah kena bocor, belum tambal-tambal, jadi masih flat dan rata. Terus kalau pakai GRC, GRC-nya masih utuh apa enggak, rangkanya masih kuat apa enggak, seperti itu ya. Ini plafon juga perlu kita teliti seperti itu. Nah, ini kalau di video ini saya contohkan adalah kamar mandi yang baru dibenerin. Nah, itu salah satu faktor yang mesti kita perhitungkan juga pada saat kita mau membeli rumah second, yaitu biasanya kalau di kamar mandi ini itu kan ada jalur sanitasi air kotor dan air bersih. Jadi nanti kita mesti teliti rumah yang mau kita beli, jalur air kotornya bermasalah apa enggak, gitu kan, pemipaannya bener apa enggak. Nah, berarti kita bisa tes caranya, kita suram kan, langsung artinya bagus. Nah, juga untuk jalur sanitasi air bersih, keran-kerannya gimana gitu, ngadirnya kencang apa enggak. Kalau hal-hal itu juga kita mesti teliti, kerannya sekedar asal keran apa pakai keran bagus apa enggak gitu kan. Nah, terus pemipaan sanitasinya itu, air bersihnya itu kan biasanya di fitting untuk rumah keran itu bagus apa enggak, ada pakai dalam kuningan apa enggak. Soalnya kalau nanti kerannya pakai hanya fittingnya pakai gerak dalam biasa, nanti kalau kita ganti-ganti keran selek, wah kita repot, kita mesti bongkar-bongkar keramik karena posisinya di kamar mandi. Sama juga air kotor pun kalau bermasalah nanti akan repot, bongkar-bongkar lantai, akhirnya kita mesti mengusulkan untuk saniter jalur air kotor, baru lagi ribet seperti itu. Juga termasuk untuk jalur tinja, kalau jalur tinjanya bener apa enggak, juga septic tanknya bener apa enggak. Ini untuk faktor sanitasi. Nah, ini saya contohkan rangka atap yang masih menggunakan kayu seperti ini. Nah, ini juga termasuk kategori yang mesti kita waspadai, mesti kita cermati. Nanti begitu kita masuk musim, bukan musim penghujan, kita masuk rumahnya saatnya bagus, kita main tawar, kita main beli saja. Begitu musim hujan, ternyata atapnya pada bocor seperti itu, ya kan? Nah, persoalan atap ini saja belum cukup, bocor apa enggak, perlu kita coba cek untuk rangka atapnya. Rangka atapnya kalau memang pakai baja ringan, jarak baja ringannya support apa enggak, jenis baja ringan yang dipakai untuk bisa mikul beban untuk berat dari penutup atapnya apa enggak. Contoh kayak gini, ini kan menggunakan genteng beton. Kalau menggunakan asal baja ringan aja takutnya nggak kuat, berarti harus pakai baja ringan yang benar-benar ketebalannya itu support. Juga ini seperti ini atapnya kan menggunakan kayu. Nah, begitu kita lihat kayunya banyak yang keropos, nah otomatis kita kan mesti renovasi atap. Renovasi atap biayanya nggak sedikit, makanya begitu kita mau beli rumah, mohon minta izin sama yang punya rumah biar dikasih tahu untuk rangka atapnya. Biasanya kan ada manhole, nanti kita bisa intip dari manhole. Di situ kan atapnya, penutup atapnya menggunakan apa, rangka atapnya menggunakan apa, kita bisa intip. Nah, ini faktor lain kategori yang mesti kita waspadai juga, yaitu masih ada hubungannya dengan atap, yaitu dak hujan. Karena dak hujan biasanya kalau rempes juga bikin repot. Jadi nanti kita kalau seumpama mau beli rumah, di situ ada carport ataupun dak water torrent atau ada bagian tertentu yang menggunakan dak hujan, kita teliti dak hujannya untuk levelnya, kemiringannya bagaimana, rock drinknya bagaimana. Terus kalau bisa kita intip di bagian plafon seperti ini,
kemarin pada saat pengecoran Dagusan ini rontok apa enggak seperti ini gitu kan. Ini berarti salah satu juga yang mesti kita waspadai. Oke, tadi itu ada beberapa yang sudah saya sebutkan, yaitu dari mulai lingkungan, legalitas dari rumah itu sendiri, faktor-faktornya tadi untuk teliti masalah kusen, masalah plafon, masalah atap, masalah rangka atap, masalah Dagusan. Itu masih ada juga yaitu masalah ME ataupun kelistrikan. Jangan sampai nanti kita sudah masuk, kita baru beli rumah, ternyata jalur kelistrikannya banyak yang konslet, otomatis kita mesti install ulang untuk kelistrikan. Biasanya bukan cuma sambungannya yang mungkin pemasangannya nggak benar, tapi biasanya ada pada saat pemasangan untuk jalur listriknya itu materialnya tidak sesuai standar, yaitu kabelnya terlalu kecil, jadi nanti selain boros listrik nanti gampang terjadi konslet karena kena daya yang besar seperti itu. Nah, tinggal untuk masalah-masalah yang kecil, yaitu kita teliti juga untuk level dari lantai gitu kan, miring-miring apa enggak, terus terjadi biasanya kan masuk angin lantainya seperti itu. Terus sedikit teliti juga untuk masalah dinding, walaupun rumah itu kadang-kadang bagus, tapi rumah bagus polesan, bekas di pelamir-pelamir, bekas di dempul-dempul, pada akhirnya nanti kalau kita sudah tempatin kena lembab sedikit, dindingnya akan pada lepas. Begitu kita mau replanting ulang, kita mau cat ulang, kita ribet mesti kupas dulu dindingnya karena banyak dempulan ataupun pelamiran di dinding itu sendiri. Oke, tadi itu beberapa tips trik mungkin cara solusi dari Asanka bagaimana kita mensiasati kalau mau beli rumah second. Jadi nanti biar sahabat-sahabat Asanka semua itu begitu kita beli rumah bukan rasa senang dan bahagia pada saat kita beli, kita mampu beli, kita mampu membayar, begitu kita tempatin rumahnya bikin ribet, bikin pusing, bikin masalah. Oke, terima kasih untuk sahabat-sahabat Asanka semua yang sudah setia selalu mendukung Asanka. Mudah-mudahan berbagi solusi saya, berbagi cara saya ini ada manfaatnya. Terima kasih, salam dari kami, salam membangun.